Shalom, selamat malam. Senang kembali bertemu dengan saudara dalam program Sharing Inspiring. Secara khusus malam ini kita dalam segmen requested topik. Kalau Sabtu yang lalu kita ada dalam inspirasi keluarga, hari ini kita dalam requested topik karena ada beberapa waktu lalu pertanyaan terkait dengan satu sekte yang sangat gencar ya, sangat gencar untuk memenangkan jiwa dalam tanda petik dengan support yang begitu saya memuji ya, supportnya begitu luar biasa, mulai dari teknologinya, mulai dari penyediaan materinya, segala sesuatunya. Tapi Anda jangan sampai tergiur dengan itu, karena itu hanya tampilan depan. Begitu Anda masuk, tidak seindah yang Anda bayangkan. Ya, jadi kita akan membahas malam hari ini satu sekte yaitu Gereja yang Maha Kuasa. Saya membuat headline-nya hati-hati Mesias palsu. Nah, untuk menyatakan tentu palsu atau tidak, kita mesti memiliki namanya sebuah fondasi, ya tentu yaitu Alkitab itu sendiri. Sebelum kita membahas nanti beberapa poin yang akan saya bahas dalam segmen ini, dan malam ini topiknya hanya bicara Mesias palsu. Memang kalau kita bahas ini banyak sekali, tetapi sekali lagi sehubungan karena download agak sedikit terganggu di sini, atau upload maksud saya. Jadi durasinya singkat ya. Kalau sudah lewat dari 20 menit itu biasanya uploadnya itu sedikit rumit, bisa sampai sehari atau 2 hari ya. Jadi ini pun sudah disiasatin supaya bisa terjawab dari beberapa pelajaran minggu-minggu ini ya. Ada beberapa kendala, oleh sebab itu disiasatin supaya bisa berjalan dengan baik. Sebelum kita bahas itu, saya mau kita baca dulu firman Tuhan sebagai pengantar bagi kita dalam Matius 24 ayat 23 sampai sampai 28 kita baca, nggak apa-apa. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Jadi pada hari-hari terakhir akan ada berkata, Mesias ada dari sini, ya. Kalau saudara masih ingat, saya membahas Mesias katanya dari Papua, karena Papua bagian timur. Dia katanya adalah Mesias satu-satunya yang paling benar, tapi tidak terbukti secara alkitabiah. Ya, jadi kalau ada berkata saya Mesias, udah nggak usah langsung dipercayai, karena Alkitab sudah jelas menyatakan siapa yang Mesias. Ya. Kemudian sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi tujuan mereka adalah penyesat, ya. Sama seperti sekte ini sebenarnya mereka menyesatkan, ya. Saya pernah mencoba mengikuti, tetapi saya sudah berhenti, ya. Jadi kalau kita masih dalam tahap luar nih, perkenalan, ya yang dibagikan itu ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau sudah masuk ke dalam, mereka bilang enggak, karena mereka punya 3 kitab, yaitu Taurat, kemudian kitab kasih, kemudian kitab akhir zaman. Nah, kitab akhir zaman inilah yang paling banyak dibahas di situ. Nah, tapi bagi saya enggak, karena jelas dalam kitab Wahyu sudah ditutup. Tidak ada lagi namanya pewahyuan.
maka hanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelas kalau sudah ada menambah-nambahkan, itu perlu diragukan. Ya, camkanlah aku mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia di padang gurun, janganlah pergi ke situ. Atau lihat ada di bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana bangkai, di situ burung nasar bergemur. Ini adalah perumpamaan. Ya. Nah, ini kalau saudara masih ingat, ya mungkin beberapa bulan lalu saya membahas ayat ini, bahwa ini sebenarnya bukan, ini di sini ada pernyataan sama seperti kilat. Ini perumpamaan, ya. Yang kemarin juga yang dari Papua menerjemahkan datangnya dari timur. Nah, ini juga kalau sekte ini juga mengatakan terang timur, padahal jelas dikatakan seperti, berarti perumpamaan, bukan literal, tapi figuratif. Artinya kedatangan Yesus itu seperti secepat kilat, ya. Bagaimana secepat kilat? Seperti itulah kehadiran Yesus, kita tidak bisa mengukurnya. Jadi jelas ayat ini mengingatkan kita, kalau ada orang yang mengaku yang mengaku Mesias, jelas katakan gak usah dipercaya. Karena apa? Karena sudah jelas Mesias palsu. Nah, jadi kalau ada pengakuan Mesias berarti palsu. Nah, sekarang kita buktikan kepalsuannya sampai di mana. Oke, sebelum kita membahas nanti konsep Mesias yang ada dalam Alkitab, kemudian nanti sampai kepada Yesus sendiri, kita coba lihat sejarah singkatnya ya. Sekte ini dimulai sekitar tahun 1991, memang sudah lama ya, hampir 30 tahunan. Mereka menamakan namanya Kuanan Seng, artinya terang dari timur. Nah, ini yang saya bilang tadi, padahal ini kan seperti, padahal itu perumpamaan. Jelas kalau kita baca dalam ayat ini merupakan sebuah perumpamaan, bukan diterjemahkan secara literal ya. Kalau jelas dikatakan kilat memancar dari sebelah timur. Nah, ini bilang dia, dan ini pemimpinnya adalah Xiang Bin. Xiang Bin ini disebut sebagai Lightning Den, ya. Nah, sebenarnya yang pertama memanggil dia itu Ila adalah kekasihnya, ya. Itu Zhao Weishan yang pertama kali memanggil dia ilah, ya, entahlah mungkin karena cintanya atau bagaimana, tidak tahulah. Yang pasti sejauh ini sudah jelas tujuannya itu adalah penyesatan, ya. Xiang Bin dan Zhao Weishan pindah ke Amerika tahun 2000, ya. Dari sanalah mereka memantau perkembangan gereja ini, ya. Ini pengorbanan jemaah luar biasa loh biayanya. Bahkan kadang-kadang kalau mau masuk sekte ini bisa dalam tahap pemaksaan. Jadi mereka ini sangat ngeri. Nah, kemudian Xiang Bin disebut sebagai Kristus akhir zaman dan Allah yang Maha Kuasa. Nah, sebenarnya kalau dia mengaku Allah yang Maha Kuasa, sudah pasti ini adalah sebuah penyesatan, ya. Dia disebut Kristus akhir zaman, udah jelas ini adalah penyesatan. Seperti tadi, palsu, apalagi sampai mengaku dengan Allah. Ini sama dengan tipenya Lucifer yang mau mengaku sebagai Allah. Manusia tidak bisa menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Lalu dia berkata, dia jelmaan, Yesus menjelma jadi perempuan. Itu tidak ada bukti, baik bukti sejarah ataupun bukti yang tertulis dalam kitab, ya. Nah, kita lihat nanti dulu konsep Alkitab sendiri, baru nanti kita nilai, ya. Kita lihat dulu beberapa pengakuannya, ya. Para pengikut grup ini
yang dikenal sebagai Guananseng dalam bahasa Mandarin percaya Yesus telah menjelma menjadi manusia dalam rupa seorang wanita Tionghoa, istri dari pendiri bidat ini sendiri. Jadi katanya Yesus menjelma, ya kurang lebih ini orangnya. Yesus menjelma menjadi orang ini. Dan kita tidak ada tidak ada bukti ataupun satu ayat yang menjelaskan bahwa Yesus akan tiba nanti seorang perempuan. Itu sebabnya kelompok ini sangat merendahkan otoritas Alkitab. Ya, mereka lebih berpegang kepada kitab mereka sendiri karena menurut mereka itu hanya catatan tentang perbuatan Allah di masa lampau. Ya, mereka percaya bahwa Alkitab adalah buku yang menulis pekerjaan Allah di masa lampau untuk masa yang sekarang, yaitu Siang Bin, inkarnasi Allah yang memberikan firman baru kepada manusia. Ya, di akhir zaman Yehova dan Yesus Kristus, yang mereka menyebut Yehova, dikenal sebagai Tuhan yang Maha Kuasa bekerja di dalam diri Siang Bin. Nah, jadi ini katanya Adonai, ya, atau Tuhan. Yesus Kristus juga sebagai Tuhan bekerja di dalam diri Siang Bin. Itu pengakuannya. Nah, kita mulai dulu satu pembahasan nanti dari Mesias itu sendiri, ya. Kemudian, namun gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengklaim pada akhir zaman seperti yang dijanjikan oleh bahkan Yesus sendiri, Tuhan telah menjadi daging dan turun ke bagian timur dunia Tiongkok untuk melakukan pekerjaan menghakimi, ajaran penaklukan, penyelamatan, menggunakan firman atas dasar karya penebusan Yesus Kristus. Jadi turun lagi sebagai manusia begitu. Nah, sebelum kita membahas ini seperti yang saya katakan sebelumnya, tentu kita bertanya-tanya ini benar atau tidak. Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama kita harus sepakat satu, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Maka segala sesuatu harus kita validasi berdasarkan Alkitab. Yang kedua, wahyu atau pengilhaman itu sudah selesai pada kitab Wahyu 22. Itu sudah ditutup. Ya, jelas ilham datang kepada Yohanes. Yohanes berkata, orang yang menambah akan ditambahkan hukuman, orang yang mengurangi daripadanya akan dikurangi pohon kehidupan. Jadi tidak bisa menambah atau mengurangi. Jadi kita sepakat tadi bahwa Alkitab adalah validasi yang paling tertinggi. Oleh sebab itu ya kita menggunakan Alkitab. Alkitab tadi apa berkata? Kalau ada yang ngaku-ngaku berarti palsu. Yesus bilang jangan percaya. Tentu punya landasan tersendiri. Ya. Kalau kita belajar Mesias dalam Perjanjian Lama, itu sebenarnya Mesias itu kan artinya yang diurapi, ya. Jadi sebelum kitab Daniel, Mesias itu berlaku untuk para nabi juga diurapi, raja, imam, atau siapa saja yang diurapi oleh Tuhan, termasuk kaum Lewi, ya. Jadi sebelum kitab Daniel, jadi siapa aja yang diurapi, termasuk Kores, ya. Kores juga disebut dia Mesias, raja yang diurapi, sekalipun dia bukan bangsa Israel. Nah, pergeseran pemaknaan ini, atau seperti yang sering saya sebut transposisi pemaknaan, pergeseran pemaknaan ini atau transposisi pemaknaan ini terjadi mulai itu nubuatan Daniel 9
ayat 25, di mana nanti pemulihan Yerusalem oleh seorang raja yang diurapi, ya, seorang raja yang diurapi. Saya ini, ya, seorang raja yang diurapi. Oke. Jadi kalau dalam konsep PL, ya, kalau dalam konsep PL sebelum Daniel itu Mesias, setiap orang yang diurapi bisa diperhitungkan sebagai Mesias. Tetapi ketika sudah dalam pembuangan, kemudian Daniel berkata bahwa Yerusalem akan dipulihkan, dan dipulihkan itu adalah seorang raja. Maka sejak itu pemahaman orang Yahudi pada saat itu, Mesias itu sudah semakin mengerucut. Yang pasti dikatakan seorang raja, bukan seorang ratu. Ya jelas. Jelas disebut di sini sebagai raja, bukan sebagai ratu. Ya. Oke. Bentar ya. Kita akan cek. Kita akan cek dari Logos. Sebentar saya buka Logosnya dulu ya. Saya mau tunjukkan gendernya di situ supaya kita mengetahui di situ dia gendernya neuter atau neuter atau maskulin atau feminin gitu. Karena dari situ kita bisa buktikan bahwa Mesias yang dinubuatkan itu apakah benar-benar raja atau ratu gitu ya. Oke. Dan uh, oke. Mantap. Oke, Logos. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Di sini dijelaskan anointed one. Di sini disebut leader. Ya. Tapi di sini diterjemahin prince, bukan princess. Nah, ini sebabnya kenapa diterjemahkan raja, ya, anak raja. Jadi kalau prince kan laki-laki, jadi anak raja, dia akan menjadi raja, jadi sangat masuk akal kalau misalnya disebut raja yang diurapi. Tapi yang jelas di sini adalah pemimpin yang diurapi. Memang tidak ditulis gendernya, ya, tidak ditulis gendernya seperti apa, tapi dari pengertiannya kita bisa lihat di sini, yaitu dia adalah maskulin, ya, karena prince, kecuali dibilang princess or princess.
itu mungkin bisa penting. Jadi tetap baik secara gramatikal kita bisa memutuskan bahwa raja ya yang disebut di dalam Daniel ini adalah maskulin, bukan feminin. Jadi kita sudah tahu bahwa memang gendernya adalah maskulin, maka raja yang diharapkan, raja yang dinubuatkan dalam kitab Daniel bukanlah ratu, ya, bukan juga seorang perempuan. Nah, tetapi Mesias itu tidak hanya dari kriteria itu. Kriteria itu kalau orang orang Yahudi, kalau di dalam Alkitab jelas dikatakan dia keturunan Daud. Nah, namun orang Yahudi, mereka juga percaya Mesias itu ada yang ben Daud, ada yang ben Joseph, ya. Jadi kalau kita jadi ada dua versinya, ya. Ada ben Joseph, kemudian ada ben Daud, ya. Kalau di dalam kekristenan sebenarnya itu sudah selesai. Tapi kalau dalam orang Yahudi belum, karena ada kriteria-kriterianya, ya. Nah, ini adalah salah satu website yang saya rekomendasi kalau kita mau belajar tentang orang Yahudi, ya. Ini gratis, Anda bisa pelajari. Jelas di sini kalau dalam bahasa Ibrani Mesyak itu adalah orang yang diurapi, ya. Jadi adalah orang yang dipilih oleh, ini bicara, kalau ini terjemahan dari Allah, God. Tapi ini menunjukkan ini sebenarnya Elohim. Jadi kalau orang Israel untuk menulis mereka membedakan dengan ilah-ilah lain, cara menulisnya seperti ini, ya. Jadi Mesias dalam perjanjian dalam konteksnya orang Yahudi itu berbeda dengan konsep yang dipahami oleh orang Kristen masa kini, ya. Yang pasti adalah Mesias itu adalah dia yang dipilih Allah yang akan mengalahkan segala kejahatan, kemudian kembali, ya mengembalikan bait Allah, kemudian memulihkan bangsa Israel dari dari berbagai perantauan, ya. Jadi banyak tugasnya di sini. Jadi ada beberapa kriteria, misalnya jadi ada aturannya di sini, ya. Ini Anda bisa belajar di sini. Ini ditulis oleh orang Yahudi asli, bukan prinsipnya atau orang Kristen yang penangkapannya orang Yahudi. Jadi adalah tulisan orang Yahudi, ya. Jelas. Ini adalah pemahamannya dari dulu sampai sekarang. Yang jelas kalau orang Yahudi itu memahami Mesias itu adalah pemimpin yang luar biasa seperti Raja Daud, bukan penyelamat, ya. Kemudian pasti akan banyak spekulasi kapan itu Mesias datang. Kemudian dalam Alkitab ada beberapa identifikasi tentang Mesias itu sendiri yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah pembebasan bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Yesus tidak dianggap sebagai Mesias karena Yesus tidak menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias, ya. Tugasnya Mesias itu yaitu memulihkan, ya, memulihkan bangsa Israel, membangun kembali Yerusalem, kemudian memulihkan kembali tahta Daud, ya, dan mengembalikan kembali, kalau Anda lihat di sini, mengalihkan kembali ibadah di bait Allah. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan Yesus, ya Yesus tidak melakukan itu, ya, secara politik Yesus tidak melakukan itu. Dan yang utama bagi orang Yahudi, ya,
Seorang Mesias itu tidak boleh mati. Nah, tadi saya katakan bahwa Mesias dalam konsepnya orang Yahudi itu ada dua. Yang satu itu Ben Daud, yang satu lagi itu adalah Ben Joseph, ya, jadi keturunan Yosef. Nah, dari kedua sumber ini bisa kita, ini adalah Cabat, ini adalah yang menulis juga orang-orang Yahudi, orang Yahudi asli. Jadi bisa sangat direkomendasi kalau kita mau belajar tentang misalnya Mesias. Nah, sekarang dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mesias itu hanya dari bin Daud atau bin Joseph, ya, dan punya tugas khusus memang dalam perjanjian lama, walaupun Yesus tidak datang untuk sebagai pemimpin politik, ya. Dan sekali lagi orang Yahudi sendiri juga pernah menganggap ya bahwa ada yang diperhitungkan sebagai Mesias, ya. Ada dua sebelum Yesus, yang Yesus itu sebelum Yesus, ya ada dua, salah satunya adalah Simeon. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang melawan kerajaan Roma pada saat itu, tetapi akhirnya dia meninggal, ya. Rabi Akiba percaya bahwa dia dulu Mesias, tetapi kalau sudah mati berarti bukan Mesias. Pokoknya tugasnya harus selesai terlebih dahulu, baru dia bisa diperhitungkan sebagai Mesias, seandainya pun dia mati, ya. Tapi kalau belum, tidak bisa diperhitungkan sebagai Mesias. Nah, berdasarkan pembahasan ini, kita tahu berdasarkan pembahasan ini, berdasarkan Alkitab dan juga tradisi orang Yahudi sebagai referensi sejarah bagi kita, bahwa Mesias itu hanya ada dua, ya, ada dua kemungkinannya, Ben Daud atau Ben Joseph. Nah, kalau bagi orang Kristen tentu ini sudah aman. Karena apa? Itu Yusuf dan Maria itu adalah keluarga dari Ben Daud, dan Yesus itu secara lahiriah adalah Ben Joseph. Jadi ini sudah memenuhi. Maka, saudara, berdasarkan nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama, kemudian berdasarkan secara atau tradisi Mesir itu sendiri, atau budaya orang yang Yahudi sendiri, hanya ada Ben Daud atau Ben Joseph. Ya. Jadi di luar itu maka semua palsu. Jadi kalau misalnya Xiang Bin mengaku dia adalah jelmaan Yesus, itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Karena kalau kita pelajari Yesus, Yesus sendiri berkata bahwa dia hadir menggenapi semua yang tertulis yang ada, mulai dari kitab Musa sampai kitab Mazmur, itu digenapi tentang Yesus. Nah, berbicara tentang Yesus, ya, akan menjelma menjadi seorang manusia, apalagi menjelma menjadi perempuan dan hadir di Tiongkok, itu tidak ada. Tidak ada bukti, tidak ada satu ayat pun yang relevan bahwa Yesus kembali lagi sebagai manusia. Apalagi berubah wujud rupa. Ya, saya tidak terlalu yakin. Yang pasti, berdasarkan pemahaman PL, maka Xiang Bin adalah nabi palsu, maka gereja yang maha kuasa ini perlu diberi kehati-hatian. Hati-hatilah dengan mereka, jangan mencoba-coba. Ya, kalau Anda mencoba-coba, Anda bisa terjebak.
Kalau saudara searching di internet, mereka ini kadang-kadang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, malam ini kita hanya membuktikan bahwa Xiang Bin adalah nabi palsu, dan Yesus jelas berkata tidak usah dipercaya. Kalau Yesus bilang gak usah dipercaya, ya sudah kita gak usah percaya. Maka berhati-hatilah dengan ya ini aliran gereja yang Maha Kuasa ini. Nanti kita untuk malam ini cukup sampai di sini karena goal saya adalah malam ini membuktikan bahwa Xiang Bin adalah Mesias palsu. Nanti di lain waktu kita akan membahas beberapa pemikiran-pemikiran mereka. Nanti kita bandingkan dengan konsep yang ada di Alkitab. Sekian malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.